وبارك عليه وعلى عليك يهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشرف المرسلين العظيم وتعم الآل سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرقت النور بهاية في وجود المصطفى ولله الكون ونسور والسرور كالنجاة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وقوي المساكين فدار اليوم بغلاك واستبيعوني كمالي وقفي الحسن تفرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وليك يسعد مرحبا مرحبا يا نوري مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا وفي جميل يا إلهي مرحبا جنوا من يصل فلصل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني ومدينة سبيلي مرحبا مرحبا سعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا بجاي مرحبا مرحبا خير مدعوان مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا
صل وسلم وبارك عليه وعلى. Dan semoga siang hari ini kehadiran beliau-beliau bersama kita pada siang hari ini salah satu sababan rahmat Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita semua. Insyaallah pada siang hari ini tidaklah kita datang ke tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita ini. Datang ke tempat ini tidaklah melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita bahagia. Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan, ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umam. Aku jatah perolehan kalian dari segenap para nabi, dan kalian adalah jatah perolehan aku dari segenap seluruh para umat-umat. Artinya apa? Jatah kita jatahnya Rasulullah. Kita dapat jatah bagian adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Allah jadiin kita jadi umatnya Nabi Allah Adam dahulu. Bisa Allah Maha bisa jadiin kita umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan, ana haddukum minal anbiya. Kalian, aku, kata Rasulullah, aku jatahnya kalian. Artinya apa? Ayo ambil jatah kita itu, pegang jatah kita, simpen jatah kita itu. Jatah kita adalah Rasulullah SAW. Artinya apa? Bersyukur kita punya nabi kita Muhammad. Kita punya panutan Rasulullah SAW. Pelindung kita, pembimbing kita, panutan kita, segala macam idola kita, fansnya kita adalah baginda Rasulullah SAW. Jadiin tuh di hati kita, nggak ada yang kita idolain kecuali Rasulullah SAW. Nah, datangnya kita ke tempat seperti ini sampai siang hari ini, dari sebelum-sebelumnya banyak tempat-tempat maulid yang kita datangin. Alhamdulillah, tidak lain tidak bukan melainkan kita ingin sedikit mensyukuri kenikmatan kita, pengen ngerasain, pengen nyicipin kebahagiaan kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Minim kita pengen ngerasain bahagianya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat yang mulianya Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari beliau orang asli Madinah. Al-Ansari asli Madinah. Sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah. 2 tahun sebelum keberangkatan Rasulullah masuk ke kota Madinah, itu 2 tahun, setiap tahun orang-orang Madinah lagi nunggu-nunggu, ngarep-ngarep biar Rasulullah masuk ke kota Madinah, datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah. Sampai 2 tahun setelahnya, setelah permintaan 2 tahun sebelum hijrah, 2 tahun Rasulullah datang. Dan dalam perjalanan dikatakan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu orang-orang Madinah dari terbit matahari sampai sebelum terbenam matahari, mereka berbondong-bondong ke pinggir kota Madinah. Nunggu nyambut Rasulullah. Dilihat kejauhan, sejauh mata memandang. Kalau mereka melihat, karena dulu nggak ada kabar, nggak ada media sosial, mereka mengharap tahu Rasulullah udah jalan dari Mekah. Setiap hari mereka di pinggir kota Madinah, ada yang naik menggundukan tanahnya, ada yang naik dingin badannya ngelihat apakah Rasulullah udah datang, sampai mau terbenam dari pagi. Berapa hari? Berhari-hari. Udah nggak ada Rasulullah, mau terbenam matahari udah sore, mereka pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya, di waktu setelah paginya udah matahari udah nongol, mereka minggir lagi ke kota Madinah. Melihat, nungguin lagi, sampai sebentar sore, pulang lagi. Begitu, sampai kapan? Sampai datangnya Rasulullah SAW. Begitu melihat dari kejauhan, mereka berbahagia, seluruh penduduk kota Madinah senang
Tetapi yang paling senang saat itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Beliau yang paling bahagia. Sejumlah penduduk kota Madinah mengharap Rasulullah masuk ke kota Madinah, tapi Abu Ayyub Al-Ansari, rumah beliau, kediaman beliau, pilihan Rasulullah SAW untuk Rasulullah singgah dan nginep dan tinggal di kota Madinah pertama kali adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, siang hari ini minimal kita dapat cicipan sedikit. Kita minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan kita bahagia, anugerahkan kita senang seperti dulu senangnya Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana rumah beliau menjadi pilihan rumahnya Rasulullah SAW. Pulang dari sini, insya Allah Rasulullah datang ke rumah kita. Dari awal bulan Maulid kita udah berbagai macam tempat, berbagai macam wilayah, berbagai macam keadaan, Maulid demi Maulid kita datengin. Insya Allah pulang dari sini Rasulullah datang ke ruang tamu kita, Rasulullah datang ke ruang TV kita, Rasulullah datang ke kamar kita. Seperti dahulu Rasulullah masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bahagia Abu Ayyub Al-Ansari, rumahnya menjadi rumah pilihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sampai di situ. Begitu masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub saking girangnya, saking senangnya, Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan untuk tinggal di atas rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak Abu Ayyub, aku ingin di bawah, karena khawatir nanti ada orang-orang mau ketemu dengan saya nggak mau orang-orang susah nanti naik ke atas. Shallu ala Muhammad. Itulah akhlak Rasulullah, nggak mau nyusahin umatnya. Shallu ala Muhammad. Akhirnya Abu Ayyub khawatir, bingung, tetap Rasulullah milihnya di bawah, bukan di bawah ruangan Abu Ayyub itu kamar yang mewah, kamar yang AC-nya paling dingin atau yang enggak, melainkan khawatir agar umatnya atau orang-orang tidak ingin susahan naik sampai ke atas. Shallu ala Muhammad. Begitu tinggal di atas Abu Ayyub Al-Ansari, baginda Rasulullah SAW ada di bawah ruangan Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Abu Ayyub berserta istrinya dikasih ultimatum, istri dan anak-anaknya, aturan nggak boleh jalan di tengah ruangan karena di atas mereka. Kalau jalan mereka harus minggir dan pelan-pelan, melangkahnya pelan-pelan karena dahulu rumah dari tanah. Khawatir apa? Khawatir ada tanah yang rontok sampai ke tubuh yang mulianya Rasulullah. Tanah yang rontok. Abu Ayyub khawatir tuh yang kayak begitu. Bukan cacian kepada anak cucunya, bukan cacian kepada anak cucunya, bukan. Rontokan tanah, khawatir Abu Ayyub Al-Ansari sampai jatuh ke badan yang mulianya Rasulullah. Bahkan di satu saat dikatakan pernahkah air jatuh di waktu musim dingin saat itu, air jatuh di lantai atas. Begitu air jatuh, Abu Ayyub Al-Ansari langsung ngambil selimutnya, bajunya yang dia punya saat itu untuk ngeringin itu lantai atas. Khawatir apa? Khawatir sampai jatuh lagi itu tanah ke tubuh Rasulullah SAW. Nggak sampai di situ, hari-harinya Abu Ayyub Al-Ansari bersama Rasulullah SAW di rumahnya. Abu Ayyub Al-Ansari nggak pernah makan duluan, dia dan anak istrinya selalu melayani Rasulullah SAW, terus dilayani. Selalu Rasulullah yang makan duluan. Setelah Rasulullah makan duluan, Abu Ayyub dan istrinya baru makan, dan bekas dari bekasnya Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Rasulullah dihidangin, Rasulullah nggak makan. Begitu melihat nggak makan, Abu Ayyub Al-Ansari khawatir, sedih. Ya Rasulullah, kau nggak selera dengan masakan kami? Nggak begitu ya Abu Ayyub. Ini makanan ada bumbu dari bawang-bawangan. Ini menu makananmu, bumbu makananmu ada bawang-bawangan. Haram ya Rasulullah, itu haram. La Abu Ayyub, enggak haram. Kalian makan. Karena aku munajat ke anak unaji wala kamala tunajun. Aku munajat kepada Allah setiap saatnya, bukan seperti kalian wahai umatku bermunajat sama Allah. Munajatnya aku sama Allah komunikasi langsung. Mulutku nggak bisa bau. Shallu ala Muhammad. Anak unaji malah tunajun. Aku munajat sama Allah bukan seperti kalian. Nggak bisa aku. Shallu ala Muhammad. Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan ini kisah sebelum dia meninggal. Udah tua, udah sepuh. Apa kata Abu Ayyub? Demi Allah, demi saat itu begitu aku tahu Rasulullah nggak makan bawang-bawangan, demi Allah sampai saat ini aku nggak pernah nyentuh makanan yang bawang-bawangan. Artinya apa? Bukan ngaharamin apapun yang Rasulullah nggak demen.
Mereka sahabat-sahabatnya Rasul tinggalin yang Rasulullah nggak demen, apalagi yang syariat haramin dan segala macam. Shallu ala Muhammad. Nah, malam siang hari ini kita datang, insya Allah kita dapat cicipan sedikit. Allah kasih setetes bahagianya Abu Ayyub pulang dari sini ngelihat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang pilihan Rasulullah, melihat keluarga kita keluarganya yang pilihan Rasulullah, melihat rumah kita sekecil apapun rumah kita, mau digang MHT, mau digang senggol, kalau di rumah kita udah datang Rasulullah, di hati kita udah ada Nabi kita Muhammad, pasti Rasulullah datang, pasti Rasulullah datang. Pengen Rasulullah datang, jadiin Nabi Muhammad ada di hati kita. Gimana caranya? Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bawa tuh ajaran yang diajarin sama Nabi Muhammad. Dari bangun tidur sampai tidur apapun, walaupun cuma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, ghufranaka. Terus apapun itu, keluar rumah, bawa tuh Nabi Muhammad. Itu caranya. Nggak ada lagi mau apa kita 1400 tahun yang lalu Rasulullah zamannya. Dahulu mau kenal Nabi Muhammad tinggal datang ke kota Madinah 1400 tahun yang lalu. Pengen tahu Nabi Muhammad, masuk kota Madinah, masuk Masjid Nabawi, sholat berjamaah, melihat Rasulullah, cinta Rasulullah. Yang mereka datang dengan ontaknya, dengan kudanya, dengan jalan kakinya, kita udah 1400 tahun. Dengan apa bisa kenal Nabi Muhammad? Dengan apa bisa kita cinta Nabi Muhammad? Bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Gimana caranya? Hidupin sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, sabda Rasulullah. Orang yang hidupin sunnah-sunnah saya, kata Rasulullah, dia berarti sudah cinta dengan saya. Orang yang cinta dengan saya. Jadi syarat cinta dengan Rasulullah, hidupin sunnah-sunnah di diri kita sendiri. Habis itu kalau kita udah cinta, kata Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama saya di surganya Allah. Shallu ala Muhammad. Insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat itu untuk diri kita. Dan tidaklah saya bicara kecuali kita lama dengan kakak-kakak dan guru-guru saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Alhamdulillah. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله امام كل ائمه وسنه. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد نور الساري ومدد الجاري وجمعنا فيه في كل ابوابنا وعلى اله وصحبه نور. اما بعد. Hadirin hadirat, khususnya para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, guru kita Habib Fahmi Al-Aidi, Habib Syekh Ali Aidi, Habib Fikri Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad, dan para habaib yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu karena di depan saya lepas makan. Jadi masih sakit lepas makan, tak mungkin. Hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid sudah berjalan 3 bulan. Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani. Mudah-mudahan memberikan bekas yang kuat di dalam batin kita, sebagaimana tadi kita diminta oleh Guru kita Habib Ali bin Mustafa Al-Aidrus untuk meneladani Rasulullah SAW. Yang terkecil yang kita bisa lakukan, amalin, buru-buru, jangan ditunda-tunda. Dan itu sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW, terutama orang-orang seperti kita di akhir zaman. Badiru bil a'mal fitanan kaqit'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yadinahu bi'adadin yasir min ad-dunya. Rasulullah SAW mengatakan cepat-cepat kalian beramal. Rasulullah sendiri mengatakan kalian cepat-cepat beramal. Karena banyak fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam, dan semakin malam semakin gelap. Dan fitnah di umatnya Rasulullah semakin zaman semakin dahsyat. Dari mulai semenjak Rasulullah wafat, bukan tidak ada fitnah. Fitnah di Khulafaur Rasyidin, fitnah di Tabi'in, fitnah di Bani Umayyah, fitnah di Bani Abbasiyah, fitnah di Bani Utsmaniyah. Semuanya berjalan fitnah-fitnah dan semakin dahsyat di masa kita. Karena kita ada di penghujung zaman.
yang Rasulullah mengatakan inna dhaharatil jinnah wa intasharatil junah wa syuribatil khumur fadzalika min akhir zaman takthuru fihi al-fitan wal zalazil wa yakthuru fihim al-haraj wal marad wa man marad ya Rasulullah wa man haraj ya Rasulullah al-jahd. Rasulullah SAW mengatakan apabila sudah nampak terangan orang-orang yang nyanyi-nyanyi seperti konser-konser yang sekarang terang-terangan udah nggak ada malunya lagi udah. Apalagi yang kemarin udah luar biasa tuh, Indonesia kontenannya luar biasa, dicegah, dilarang, ulama turun, masa turun, yang hadir bidah, kan gila ini begitu. Udah segitu syaratnya dilarang masih ada, tapi memang peraturan itu dilanggar. Orang kalau nggak ada pelanggar, kayaknya nggak seni hidupnya. Rasulullah SAW mengatakan tidak baharatul dinar. Udah terang-terangan nyanyian dan musik-musik konser ada di masa kalian. Buat izunah dan menyebar pelacuran di mana-mana dengan berbagai bentuk pelacuran LGBT yang sedang diasuh, diusung oleh dunia barat karena digelontok ribuan triliun untuk mendanai mereka. Itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasuribatil khumur allati qad butilat ismuha, dan diminum minuman keras yang sudah diganti namanya. Bukan lagi khamr, tapi dengan berbagai jenis macam minuman keras dan narkoba yang sekarang berjalan di muka kita. Fadzalika min akhir zaman. Kata Rasulullah, maka itu adalah akhir zaman. Di akhir zaman udah beda dengan sikap di masa-masa terdahulu. Guru kita Habib Bakar bin Ali Masyhur sampai bikin kitab Fiqhul Tahawulat untuk kita pelajari ini. Karena masa akhir zaman udah beda dengan masa-masa sebelumnya. Dan kita sudah yasiru ummat fitnah. Kata Rasulullah SAW, kalau udah banyak fitnah, umatku nanti mengerucut menjadi dua bagian aja. Dua bagian, fisqatul iman la nifaqa fi. Satu bagian aliran yang imannya luar biasa, nggak ada nilai kemunafikan di dalam dirinya. Wa fisqatul nifaqin la imana fi, na'udzubillah. Dan bagian yang lain, bagian orang-orang yang munafik luar biasa, gak ada nilai keimanan di dalam dirinya. Rasulullah SAW gambarin di masa itu yakthuru fihimul fitan waz zalazil, akan terjadi fitnah-fitnah dan goncangan-goncangan gempa bumi di mana-mana. Kemudian Rasulullah katakan wa yakthuru fihimul haraj wal marad, akan terjadi banyak kekacauan dan pembunuhan. Para sahabat mengatakan ayatul muslimun al musyrikin ya Rasulullah, apakah yang dibunuh orang-orang musyrik ya Rasulullah? Kala. Atau Rasulullah tidak, bal yaqtul ba'dhum ba'dha. Yang terjadi adalah pembunuhan antara orang muslim dengan muslim. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita dihadapkan ini dilema di masa dikit-dikit pilpres yang dibenturin kita nih. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah, pembunuhan antara umat Islam dengan umat Islam karena unsur apapun sebenarnya. Mau unsur kekuasaan, mau unsur pemerintahan, mau unsur apapun, nggak dibenarkan adanya pembunuhan, adanya pertumpahan darah. Dan syaitan kalau berhasil menumpahkan darah saja, apalagi terjadi pembunuhan, dia bikin perayaan yang luar biasa. Ini syaitan lagi girang-girangnya. Dia bikin perayaan lebih besar dari kita di arasnya dia. Dia bikin perayaan apabila ada orang yang mati dari kaum muslimin dibunuh oleh orang muslim. Dan diisyaratkan Nabi SAW yang lebih dahsyat dari itu. Rasulullah mengatakan hatta yaqtul ibna abah wa ammah wa akhah wa ibna ammih wa ibni akhih. Kata Rasulullah SAW, sampai orang bunuh anak bunuh bapaknya, anak bunuh pamannya, anak bunuh saudaranya, anak bunuh antara dia dengan misanannya. Ketika ditanya, di mana kutip? Kenapa dibunuh? Bala aja. Dia tahu kenapa sebabnya dibunuh. Mungkin bayangan-bayangan kita, ini sebab-sebab tadi minum-minuman keras, narkoba, orang di alam
halusinasi yang tinggi, dia nggak ingat lagi tuh bapaknya, tuh orang tuanya, tuh saudaranya, tuh pamannya. Nauzubillah min dzalik. Apa yang Rasulullah SAW kasih solusi untuk kita? Sahabat tanya pada saat itu, ya Rasulullah, wa mal najatu ya Rasulullah. Apa jalan selamat di masa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, kuffa alaika hada. Tahan engkau punya lisan. Wa bki ala khati'atik. Tangisi engkau punya dosa. Wal jasa' tadaruk. Dan jadilah rumahmu yang paling luas untukmu. Ini orang sekarang, apalagi kejadian yang terjadi di depan mata kita, orang nggak kuat. Akan menggelegar kalau kita bilang, amarah, emosi, hawa nafsunya akan terbawa dengan kejadian-kejadian di depan mata kita, pembantaian yang begitu sadis luar biasa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan itu jalan selamatnya. Rasulullah mengatakan, al-mashi fihi khairun minal ga'im, wal ga'im fihi khairun minal mashi, wal mashi fihi khairun minal as-sa'i. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih selamat daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih selamat daripada orang yang berlari. Wa man istasrafa tusrifatlah. Siapa orang yang coba-coba ngelirik kejadian di masanya, dari peperangan, dari kejadian-kejadian pembunuhan yang ada di masanya, dia akan terbawa. Banyak nih kita aja nih yang begini nih, nonton begitu, amarah kita luar biasa. Tapi lihat para ulama-ulama kita. Kalau kita mau lihat panutan-panutan kita di masa-masa sekarang, ulama-ulama alladzina buhuruhum kasyams bil wilayah wal iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang kelihatan nampak kewaliannya, tegar mereka, teguh mereka, sakit hati mereka, jeritanya luar biasa, jiwa mereka, raga mereka, tapi mereka sabar seperti gunung, gak terpengaruh dengan keadaan. Dia jalanin aktivitas sesuai yang dijalankan oleh para salafnya dahulu, gak terpengaruh dengan kejadian di depan matanya. Kalau dipandang-pandang dari riwayat, dari sejarah Rasulullah, apa yang nggak didengar oleh Rasulullah, bahkan nggak dilihat oleh Rasulullah, kejadian di Mekah. Zaid bin Jatinah dipotongin, bagian-bagian tubuhnya dipotong, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, mulutnya dipotong, jari-jarinya dipotong, dibunuh dengan luar biasa. Ammar bin Yasir, ibunya dirobek perut dalam keadaan hamil, bahkan riwayat ada yang mengatakan dimasukkan tombak dari ujung kemaluannya sampai tembus. Alhamdulillah juga. Khabbab bin Arad ditarik di tengah terik panas matahari. Dengar Rasulullah? Dengar. Rasulullah tahu Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Gak berbuat peperangan Rasulullah. Bahkan Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Pada saat itu engkau berjihad yang besar wahai Muhammad. Apa jihadnya Rasulullah yang besar? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita balik ini dari peperangan Badar yang begitu dahsyat. Rasulullah mengatakan kita baru balik dari peperangan yang kecil ke peperangan yang besar. Ternyata perang yang besar, jihad yang besar, melawan diri kita, hawa nafsu kita, emosi kita, amarah kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan ini, bahaya luar biasa di depan mata kita. Ada adu kita, nafsukan lati baina jambaik. Musuh terbesarmu adalah nafsumu yang ada di dalam dirimu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa jadikan nafsu kita ikut kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan hawa nafsu kalian ikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh para ulama kita, para sulahat kita, para aulia kita pelajari lagi bagaimana mengendalikan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah langsung. Rasulullah nggak tinggalin umatnya. Ada sikap-sikap yang diambil mawaqif, sunnatul mawaqif yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan hanya amalan keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi ada sunnah mawaqif. Sunnah bagaimana kita mengambil sikap di dalam setiap keadaan, setiap kejadian, setiap masa, setiap zaman diberikan solusinya oleh Rasulullah. Tinggal kita pelajari. Datengin para ulama, duduk dengan mereka, ambil ilmu mereka,
jalin hubungan baik dengan majlis-majlis, kita duduk dengan mereka, akan Allah berikan pencerahan di dalam hati kita, kehidupan batin yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, Allah jauhkan kita dari hawa nafsu kita, Allah matikan kita punya keinginan, ambisi-ambisi yang selain Allah dan selain Rasulullah SAW. Kita dihidupkan dengan bersama Rasulullah, mati kita bersama dengan Rasulullah, dibangkitkan kita bersama dengan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina min indik, afrid alaina min fadlik, unsur alaina min rahmatik, anzil alaina min barakatik, albisna libasa afwik wa afiyatik fid din wad dunya wal akhirah. Karena udah waktu jam 2, saya disuruh sebentar aja. Udah hal banyak yang mau saya omongin, tapi alhamdulillah sama aja. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah. Terima kasih kepada Al-Habib Ja'far Ibn Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Abbas yang telah menyampaikan tausiahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Allah kasih, Allah kasih rezeki. Dan Allah Taala kasih hidayah, taufik yang kepada kita. Allah kasih husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قبل فريق والوالدين نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 نستغفر الله العظيم أفضل ما قلت ولا والنبي لا من كريم لا إله إلا الله 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 رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق كلمة الحق عليها نحيا عليه نحيا وعليها نموت ولك نموت وعليها ذلك وعلى ذلك نبعث نبعث إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى من العاملين من العاملين من العاملين من العاملين من العاملين من العاملين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله على اللهم صل سيدنا وسلم محمد وبارك عليه وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر صلوا على النبي اللهم صل وسلم